Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebab orang meninggal dibacakan surat Yasin. Surat Yasin merupakan surat yang sering dibaca baik pada saat malam Jumat ataupun ketika ada orang yang meninggal. Ketika ada orang meninggal, di Indonesia sendiri sering diadakan acara peringatan seperti 7 harian, bulan hingga tahunan yang biasanya akan diadakan malam tahlil sambil dibacakan surat Yasin. Kenapa kita perlu membaca surat Yasin sih ketika ada orang meninggal? Pada dasarnya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Yasin 5 quri'at lahu, yang artinya surat Yasin dibaca sesuai niat si pembaca. Yasin dapat dibaca saat kita mengharap rezeki Tuhan, meminta sembuh dari penyakit, menghadap ujian, mencari jodoh, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mentradisikan membaca Yasin dalam majelis-majelis kecil di desa-desa. Sehingga hal ini menjadi kebiasaan mayoritas umat muslim di Indonesia dalam melakukan ibadahnya. Tentunya ada beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk membaca surat Yasin untuk orang yang akan meninggal. Salah satunya adalah dalam hadis Ma'qal bin Yasar. Tersebut juga disebutkan bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat, maka ia akan diampuni. Maka bacakanlah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat. Diriwayatkan juga, apabila seorang muslim dan muslimah dibacakan surat Yasin ketika mendekati ajal, maka akan diturunkan 10 malaikat berkat dari huruf-huruf Yasin yang dibaca. Para malaikat itu berdiri berbaris di samping yang sakit, membacakan sholawat dan istighfar kepadanya, dan ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarkan ia ke makam. Dalam kitab Audaul Ma'ani Ahadits Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa bacaan surat Yasin untuk yang sedang mendekati ajal akan menjadi bekal dia, seperti halnya ia membawa susu kental dalam perjalanan. Dan surat Yasin pada dasarnya dapat dibaca untuk seseorang setelah meninggal di rumah atau bahkan di makam. Dari riwayat ini, kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin ketika ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Surat Yasin yang terdiri atas 83 ayat adalah amalan yang cukup familiar bagi kalangan muslim di Indonesia. Banyak yang menjadikannya sebagai wirid di malam hari, termasuk malam Jumat ataupun Sayyidul Ayyam. Dalam satu riwayat, surat Yasin ini memiliki fadilah besar meringankan orang yang sedang sakratul maut jelang wafatnya. Untuk diketahui, sakratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Demikian pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Bahkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, demi Allah, sekiranya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Allah dengan sifat pengasihnya menjadikan surat Yasin sebagai amalan untuk menolong orang yang sakratul maut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikut ini dari Ma'qal bin Yasar, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk orang mati di antara kamu surat Yasin. Ulama karismatik asal Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengungkapkan keutamaan surat Yasin bagi orang yang sedang sakratul maut. Dalam satu kajiannya, beliau menyebutkan bahwa surat Yasin yang dibaca di depan orang yang jelang wafatnya dapat mengundang kedatangan para malaikat. Orang yang terbaring sakit jelang wafat yang dibacakan surat Yasin di sisinya, barisan para malaikat berarak-arak datang. Tiap satu hurufnya 10.000 malaikat dan setia menungguinya, ungkap Syekh Sya'rawi. Kemudian para malaikat pun tidak meninggalkannya sampai ia tutup usia, lalu menyaksikan saat ia dimandikan. Kemudian menyaksikan saat prosesi pemakamannya, menyaksikan saat disolatkan, bahkan sampai ia dikebumikan. Ada juga riwayat lain terang Syekh Sya'rawi mengatakan, ketika ada orang yang sakit dibacakan surat Yasin atau yang sakit sendiri membacanya, maka malaikat Jibril alaihi salam datang membawakan segelas air lalu meminumkannya. Dari minuman air itu maka tidak akan pernah sama sekali merasakan kehausan setelahnya. Bahkan tak perlu telaganya para nabi. Surat Yasin dapat memudahkan keluarnya ruh saat sakratul maut.
Nabi Muhammad SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kamu. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Telah menceritakan kepada kami Abu Mughirah, telah menceritakan kepada kami Sofwan, telah menceritakan kepadaku para guru. Sesungguhnya mereka menghadiri Qudaif bin Al-Haris As-Sumali ketika sakratul maut. Maka berkatalah, siapa seseorang di antara kalian yang mau membaca Yasin? Lalu Sofwan itu periwayat hadis berkata, maka Soleh bin Syureh As-Sakuni membaca surat Yasin tersebut. Dan ketika bacaannya sampai ke ayat 40, ternyata Qudaif meninggal dunia. Sofwan berkata bahwasanya para guru mereka berkata, apabila dibacakan Yasin di sisi orang mati, maka diringankan pencabutan nyawa darinya berkat bacaan Yasin tersebut. Berkata Sofwan, dan Isa bin Mu'tamir telah membaca Yasin di sisi Ibnu Ma'bad. Ibnu Al-Qayyim mengatakan dikhususkannya Yasin karena di dalamnya terkandung ajaran tauhid, tempat kembali, berita gembira tentang surga untuk ahli tauhid dan kegembiraan orang yang meninggal di atas tauhid. Surat Yasin disebut juga jantungnya Al-Quran. Kandungan surat Yasin meliputi pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan kematian, hari akhir, kisah Nabi dan perjuangan para syuhada. Dalam berbagai riwayat, surat Yasin memiliki rahasia dan keutamaan yang agung. Para ulama mengatakan bahwa Yasin dan Toha adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Dan berikut ini telah kami rangkum beberapa fadilah surat Yasin yang dinukil dari hadis Nabi SAW dan beberapa kitab. Yang pertama, dosa-dosa diampuni Allah. Dalam beberapa riwayat, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufiralah." Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, bacaan untuk orang meninggal dunia. Surat Yasin memiliki fadilah untuk orang yang meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut dari Ma'qal bin Yasar, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah untuk orang mati di antara kamu surat Yasin. Yang ketiga, mempermudah keluarnya ruh bagi orang yang sakratul maut. Surat Yasin juga dapat memudahkan seseorang saat sakratul maut. Bacakanlah surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kamu. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Yang keempat, menyamai 10 kali khatam Al-Quran. Dari Anas radhiyallahu an, barang siapa membaca surat Yasin, maka pahalanya menyamai 10 kali khatam Al-Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca seluruh Al-Quran 10 kali atas balasan bacaannya. Dari Anas radhiyallahu an. Yang kelima, rutin baca Yasin akan meninggal dalam keadaan syahid. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan syahid. Barang siapa ia membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik. Yang keenam, terhindar dari siksa kubur. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi penghuni kubur di perkuburan itu. Yang ketujuh, dikabulkan permintaannya. Keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumat ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud berikut, yang artinya, barang siapa membaca surat Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Habar. Meski ada sanad yang terputus dan tergolong lemah, tidak mengapa untuk diamalkan. Para ulama membolehkan mengamalkan hadis lemah untuk keutamaan beramal, asalkan tidak tergolong hadis maudhu ataupun hadis palsu. Yang kedelapan, mempermudah segala urusan. Membaca surat Yasin juga diyakini dapat memudahkan segala urusan dan mengatasi persoalan hidup. Barang siapa yang membaca surat Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Dalam kitab Sa'datud Dara'in yang dikutip dari Minhajul Hanif disebutkan, ada faedah besar untuk mendatangkan berbagai hajat dari surat Yasin.
Caranya dengan membaca surat Yasin 7 kali waktunya sesudah sholat subuh. Ketika sampai pada ayat 58, surat Yasin diulang sebanyak 7 kali. Maka Allah akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan itulah sedikit video tentang surat Yasin yang dapat dibacakan ketika ada orang sakratul maut dan bahkan ketika ada orang yang sudah meninggal. Dan baik dibaca di rumah, diniatkan untuk orang meninggal ataupun di makamnya. Dan juga kami telah merangkum berbagai fadilah dari surat Yasin yang telah kami kumpulkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.